Kita muji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik, shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Anak-anak tetap sehat, tetap setia dan tetap semangat di dalam ibadah online sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Nah, hari ini, ayo anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita, untuk hadir di rumah ataupun di sini. Yuk anak-anak, sekarang mari semuanya bangkit berdiri. Kita awali dengan kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan pujikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
kita akan berdoa. Kita sudah mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Sekarang berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup mata. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah sukacita, berikanlah semangat untuk kami meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang kami sembah dan hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani di dalam nama-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk beribadah online. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan. Tuhan Yesus masih memberikan kasih di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan anak-anak? Tentunya sudah siap ya. Nah, pada hari ini ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan hari ini juga Bu Agit dan juga kakak-kakak yang ada di belakang akan memberikan kata kuncinya. Apa ya kata kuncinya? Apa ya Kak? Apa ya kata kuncinya hari ini? Ingat nggak? Saya ingat. Wah, Kata kuncinya hari ini adalah memegahkan diri, memegahkan Tuhan, oke lah ya. Wah, keren. Keren nggak Kak? Keren banget. Wah, yuk coba diulangi lagi Kak Joyce. Kita sama-sama aja ya, Bu. Oh, sama-sama, iya. Ya, biar semangat ya. Iya. Nanti kalau sendiri gimana? Pastinya nggak seru ya Kak. Iya, yuk kita bersama-sama ya. Anak-anak di rumah ikuti Bu Agit dan juga ikuti Kak Holly juga Kak Joyce ya. Kita mau bacakan kata kuncinya dengan penuh sukacita ya. Yuk kita hitungi ya Kak. Yuk 1, 2, 3. Memegahkan diri, memegahkan Tuhan, oke lah ya. Puji nama Tuhan. Nah, hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan dan hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa ya Kak. Ya, seperti pujian kita yang pertama, kita akan pujikan setinggi-tingginya langit. Karena hanya kasih Tuhan itu lebih tinggi dari segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tingginya langit, puji nama Tuhan. Tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, anak-anak, kasih Tuhan itu sungguh sangat indah ya. Di saat hujan, panas, di saat dingin, kasih Tuhan tetap melingkupi kita. Yuk, sekarang kita akan pujikan lagi dengan semangat. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya Tuhan Yesus mengalir seperti sungai. Tidak terbatas ya Kak Oli sama Kak Joyce ya kasih Tuhan. Ya. Kalau kasih Tuhan tidak terbatas, nah anak-anak juga harus apa? Setia mengikut Tuhan Yesus. Seperti saat ini, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi Bu Agit berharap dan Tuhan Yesus pun juga rindu anak-anak tetap setia kepada Tuhan ya, karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita agar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru, anak-anak dapat mengerti dan anak-anak belajar melakukannya. Kita akan pujikan kasih lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Tolong Tuhan, berikanlah kami hikmat akal budi, berikanlah kami pengertian, agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru kami dapat kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak sekarang duduk yang manis, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kak Mayang di sini. Di hari Minggu yang pasti ya, kita mau ibadah, kita mau dengarkan firman Tuhan minggu ini sama Kak Mayang. Nah, hari ini Kak Mayang akan sedikit bercerita. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kak Mayang mau cerita sedikit gitu ya. Cerita kan dari kemarin-kemarin Kak Mayang nggak pernah cerita ya. Nah, sekarang Kak Mayang mau cerita sedikit aja gitu. Dengerin baik-baik apa cerita Kak Mayang hari ini. Ceritanya adalah tentang sekelompok binatang yang tinggal di area, di kawasan suatu danau. Kalian tahu danau kan? Nah, danau itu biasanya ada airnya enggak? Ada ya pastinya ya. Nah, namun pada kondisi saat itu danau itu kering gitu. Nah, sekelompok hewan-hewan binatang-binatang ini dia bingung karena kekeringan, enggak ada air, dia bingung. Akhirnya ada seekor katak, dia kumpulin nih teman-temannya gitu kan. Dikumpulin sini rapat. Nah, rapat si katak bilang, "Di sini tempat kita sudah kering, enggak ada air. Kita mau makan apa, kita mau minum apa supaya kita bisa bertahan hidup, karena teman-teman kita yang lain udah pada mati gitu ya." Nah, si katak bilang kayak gitu. Terus ada nih seekor ular, dia bilang gini, "Lah kita mau pindah kemana? Bagaimana caranya?" Kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya si katak bilang, "Aku ada ide. Kita minta bantuan sama si bangau-bangau itu. Nah, nanti kita pegang balok. Nah,
kita pegangan di situ, lalu si bangau ini mencengkeram balok yang ada di tengahnya, sehingga kita bisa diangkat sama si bangau, sehingga kita bisa terbang, kita bisa jalan, kita bisa meninggalkan tempat ini untuk menuju tempat yang baru. Si Katak dengan pede, dengan percaya diri, dia kayak gitu, memimpin rapat seperti itu ya. Nah, akhirnya dipikir-pikir nih sama anggota-anggota rapat yang lain, sama binatang-binatang yang lain gitu kan. Wah, ini idenya bagus, yaudah kita coba. Nah, akhirnya kelompok ini langsung mendatangi bangau dan dia menegosiasi, nanti kita gini. Nah, akhirnya nih si bangaunya setuju, oke, gitu. Kita cari ranting-ranting, kita cari kayu-kayu gitu supaya kalian bisa pegangan. Nanti ketika aku angkat, ketika nanti aku cengkram kayu itu, kalian tidak akan jatuh gitu. Tapi kalian harus pegangan yang kuat ya, karena ketika terbang nanti akan ada angin, akan ada apapun gitu ya. Jadi si bangau ini sudah memberikan peringatan, nanti pokoknya kayunya dipegang keras, yang erat kayak gitu. Nah, setelah itu anggota-anggota binatang ini, sekelompok binatang ini dia sudah persiapan memegang kayu itu, dan akhirnya diangkatlah sama si bangau itu, sehingga terbang gitu kan. Jadi bangaunya itu dia mencengkram kayu. Nah, ada Katak, ular, dan binatang-binatang lainnya itu pegangan kayunya itu, sehingga mereka kelihatan bergelantungan kayak gitu ya di udara. Nah, ketika mereka terbang, banyak orang-orang yang melihatnya, dan orang-orang tuh kayak heran dan heboh gitu loh. Nah, kok bisa ya kayak gitu? Nah, itu siapa ya, idenya siapa? Nah, ketika Katak mendengar perkataan orang banyak itu, pujian orang banyak itu, si Kataknya langsung, wah itu aku. Dia sambil mengangkat tangan dan dia berkata, itu aku. Nah, ketika dia mengangkat tangan dan membuka mulutnya dengan mengatakan itu aku, dia lupa bahwa dia sedang memegang kayu. Dia lupa bahwa dia sedang memegang kayu pegangan supaya dia tidak jatuh gitu. Nah, ketika si Katak ini memegahkan dirinya, menyombongkan dirinya, dia jatuh dan akhirnya mati. Nah, dari kisah ini Kak Mayang mau sharing, Kak Mayang mau kasih firman Tuhan itu tentang jangan memegahkan diri. Nah, ya, kasih itu tidak memegahkan diri, ya. Kita mau buka di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21 tentang rendahkanlah dirimu. Nah, nanti adik-adik bisa baca di rumah dari ayat 6 sampai dengan ayat 21 tentang rendahkanlah dirimu. Itu ya. Nah, dari cerita Katak yang Kak Mayang sharingkan tadi, Kak Mayang ceritakan tadi, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh seperti Katak. Namun kita harus seperti siapa? Seperti Raja Daud. Nah, kita harus seperti Raja Daud. Adik-adik tahu ceritanya Raja Daud seperti apa? Siapa? Kami nggak dengar. Oh iya. Nah, ceritanya Raja Daud itu dia mengalahkan Goliat. Nah, meskipun Raja Daud dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya gede kayak raksasa kayak gitu, dia tidak sombong. Banyak rakyat yang memujinya, banyak rakyat yang mengeluh-elukan namanya gitu, menyanjung namanya gitu ya. Tapi Raja Daud tidak pernah sombong ya, dengan kekuatannya, dengan prestasi apapun yang dimiliki Raja Daud, dia tidak pernah sombong ya. Bahkan ketika si Raja Saul itu membenci Daud karena dia iri, banyak rakyat yang memuji Daud, yang menyanjung Raja Daud, itu si Daudnya ini tidak marah, dia tidak membenci Raja Saul sama sekali. Dia tetap merendahkan diri. Apa buktinya Kak Mayang? Buktinya kita mau lihat yuk di 1 Samuel 18 ayat 18. Ayo kita buka Alkitabnya, adik-adik di rumah, buka Alkitabnya, Kak Mayang tunggu. Di 1 Samuel 18 ayat 18. Nah, bunyinya, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku? Kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja. Dari perkataan Daud ini, dia merendahkan dirinya di hadapan Saul. Dia sama sekali tidak menyombongkan atau meninggikan dirinya karena dia sudah mengalahkan Goliat, karena dia banyak rakyat yang menyanjungnya, menyukai dia gitu ya. Si Raja Daud ini tetap rendah hati. Nah, bukti yang kedua, kita mau lihat di 1 Samuel 18 ayat 23.
di 1 Samuel 18 ayat 23. Begini firman Tuhan katanya, lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Dari perkataan Daud ini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita katakan, kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh menyombongkan, kita tidak boleh memegahkan diri kita. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus mempunyai sikap seperti Raja Daud ya. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita tidak boleh memegahkan diri kita. Bahkan kita sebenarnya tidak mempunyai hak untuk memegahkan apa yang kita miliki di dunia ini. Karena apa yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang ada dalam diri kita itu adalah kepunyaan Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus memegahkan Tuhan kita. Kita harus memegahkan Tuhan Yesus. Kita harus memuliakan nama Tuhan, ya. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Seperti itu, ya. Gimana caranya? Gimana Kak Mayang caranya supaya gimana caranya aku mau memegahkan Tuhan gitu? Gimana caranya gitu? Kita bisa melalui setiap perkataan kita, bisa melalui setiap perbuatan kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus sikap kita harus mencerminkan, kita harus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kita harus memegahkan Tuhan kita gitu ya. Contohnya nih, ketika kita adik-adik di rumah lah ya, sekarang kan sekolahnya lagi daring nih, lagi lewat video ya kan. Mengerjakan tugasnya lewat apa gitu kan. Nah, lewat apa sih namanya, video atau lewat ini aplikasi Zoom kayak gitu ya. Nah, ketika guru bilang, oh ini si A kayak gitu, nilainya bagus, ini dapatnya ini, jawabnya betul semua ini. Nah, ketika kita mendapat pujian seperti itu, sekecil apapun pujian itu, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memegahkan diri. Oh iyalah, wong aku belajar kok. Oh iyalah, kan aku pinter. Nah, tidak boleh ya seperti itu. Tapi kita harus mengucap syukur. Dan kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Hikmat, prestasi, bahkan berkat yang luar biasa yang kita terima dalam kehidupan kita maupun keluarga kita harus mengucap syukur ya. Kita harus mengucap syukur, puji Tuhan karena Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Seperti itu ya. Karena setiap apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Ingat ya, apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Sehingga kita tidak boleh sedikit pun memegahkan diri kita. Seperti itu. Nah, agar adik-adik lebih paham lagi tentang firman Tuhan yang Kak Mayang sampaikan hari ini, Kak Mayang mau ajak adik-adik untuk melihat ayat hafalannya minggu ini. Nah, ayo kita buka Alkitabnya di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kak Mayang tunggu. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Nah, ini ada ayat hafalan minggu ini. Jadi ketika adik-adik menghafal, ketika adik-adik mengingat ayat ini, Kak Mayang pasti yakin bahwa adik-adik akan mengingat, akan melakukan apa yang Kak Mayang katakan hari ini. Bukan Kak Mayang yang katakan, tapi yang firman Tuhan katakan hari ini ya. Nah, ayo kita mau baca sama-sama di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, itu tadi firman Tuhan minggu ini. Kita diingatkan Tuhan supaya kita tidak memegahkan diri kita sendiri. Kita tidak menyombongkan diri kita sendiri dengan kepunyaan kita apapun itu. Yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak boleh memegahkan itu. Tapi sebaliknya kita harus memegahkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan karena Tuhan begitu memberkati kita dengan luar biasa. Nah, sekarang kita tutup firman Tuhan minggu ini. Kita mau berdoa, kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena penyertaan Engkau selalu senantiasa ada.
Dan Bapa, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Bapa. Biarlah setiap apa yang kami dengar, biarlah setiap apa yang kami cerna hari ini Bapa, dapat menjadikan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah mendekatkan kami lebih hari lebih takut akan Engkau juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati setiap kami anak-anak Engkau. Engkau berkati setiap sekolah kami, pendidikan kami, keluarga kami, dan setiap apapun yang kami lakukan, biarlah senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh pengharapan dan doa kami hanya ke dalam tangan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan ya? Kenalin dulu nih, aku Kak Fiona. Nah, hari ini Kak Fiona bawa satu tugas buat adik-adik semuanya. Untuk kelas Yohanes 7 dan 8, Matius 7, dan Paulus 4, tugasnya yang pertama, menurut kalian, tidak memegahkan diri itu seperti apa? Yang kedua, kalian bisa share definisi tidak memegahkan diri menurut versi kalian melalui video pendek yang berdurasi minimal 3 menit. Sudah paham kan ya dengan tugasnya? Kalau gitu, Kak Fiona pamit dulu. Selamat mengerjakan, semangat. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.